Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cahaya Irunisa dan teman saya Dina. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktek kerja profesi apoteker di Direktorat Registrasi Obat, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang pertama ada struktur Direktorat Registrasi Obat. Jadi Direktorat Registrasi Obat itu merupakan salah satu unit eselon 2 di lingkungan Kedeputian 1, yaitu bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif Badan POM RI. Direktorat Registrasi Obat terdiri dari 3 subdirektorat, yaitu Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus, Registrasi Obat Baru dan Produk Biologi, serta Subdirektorat Registrasi Obat Generik, yang masing-masing subdirektorat membawahi 3 seksi, serta ada kelompok jabatan fungsional. Untuk kegiatan utama di Direktorat Registrasi Obat yaitu registrasi obat baru, produk biologi, produk biosimilar, dan obat generik. Lalu ada penilaian uji klinik dan penilaian obat jalur pemasukan khusus atau special assessment. Semua kegiatan ini memiliki pedoman masing-masing yang dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk kegiatan yang pertama itu yaitu registrasi obat. Jadi pertama sebelum registrasi harus dilakukan praregistrasi terlebih dahulu untuk semua produk baru baik lokal maupun impor yang belum pernah terdaftar di Indonesia. Yang ini obat baru, produk biologi, produk biosimilar baru, obat generik kopi pertama, dan obat generik yang memerlukan uji bioekivalensi. Untuk obat generik yang bukan kopi pertama yang diedarkan di Indonesia dan juga tidak memerlukan uji bioekivalensi, hanya dilakukan verifikasi yang berjangka waktu 20 hari kerja. Praregistrasi ini dilakukan untuk penapisan registrasi, meliputi penentuan kategori registrasi, penentuan jalur evaluasi, penentuan biaya evaluasi, dan penentuan dokumen registrasi. Praregistrasi ini dilakukan secara online pada website newairo.pom.go.id. Jadi alurnya itu pertama registrasi akun untuk industri yang belum memiliki akun. Jadi harus mendaftar terlebih dahulu, lalu melakukan login dan menginput form registrasi yang berisi uraian obat, data pendaftar, status produksi, dan komitmen yang harus dipenuhi. Dan mengupload dokumen seperti dokumen administratif, dokumen mutu, dokumen non-klinik, dan dokumen klinik. Setelah dokumen lengkap, akan muncul surat perintah bayar atau SPB. Lalu pendaftar akan membayar SPB dan mengupload bukti bayarnya. Lalu BPOM akan memverifikasi bukti bayar tersebut, dan verifikator dari BPOM akan menyerahkan data obat kepada kepala seksi, dan kepala seksi akan menunjuk evaluator untuk evaluasi formulir dan dokumen yang telah diupload. Apabila ada data yang kurang, maka akan diminta tambahan data ke pendaftar, yang itu termasuk dalam clock off. Jadi pada saat ini merupakan clock off, dan pendaftar harus menyerahkan dalam waktu 20 hari kerja dan dapat diperpanjang 1 kali dengan justifikasi. Apabila tambahan data telah diterima, maka proses praregistrasi akan dilanjutkan, yaitu ini adalah saat clock on. Setelah selesai dievaluasi dan memenuhi syarat, maka akan diterbitkan hasil praregistrasi atau HPR yang berlaku selama 1 tahun yang bersifat mengikat. Proses praregistrasi sendiri berjangka waktu 40 hari kerja. Lalu selanjutnya kita masuk ke registrasi. Jadi pertama-tama ada kategori registrasi yang dibagi menjadi 3, yaitu registrasi baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang. Untuk registrasi baru terdapat 3 kategori juga, yaitu yang pertama kategori obat baru, produk biologi, dan produk biosimilar. Yang kedua ada obat generik dan obat generik bermerek. Dan yang ketiga ada teknologi khusus, patch, implant, dan bits. Kalau untuk registrasi variasi dibagi juga menjadi 3 kategori lagi, menjadi registrasi variasi mayor, minor, dan notifikasi. Untuk registrasi ulang, ini paling cepat dilakukan 12 bulan dan paling lambat 2 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin edar, atau paling lambat 1 bulan untuk registrasi ulang tanpa perubahan. Lalu selanjutnya ada alur registrasi. Jadi alur registrasi itu dimulai dari login akun melalui aplikasi dan mengupload HPR, lalu menginput form registrasi dan upload dokumen. Setelah lengkap akan diterbitkan SPB, lalu pendaftar akan membayar SPB dan mengupload bukti bayarnya, dan diverifikasi bukti bayarnya tersebut oleh
Badan POM. Lalu verifikator akan menyerahkan data ke kepala seksi, dan kepala seksi akan menunjuk evaluator untuk mengevaluasi form registrasi dan juga dokumen-dokumen yang telah diupload. Untuk evaluasi jalurnya berbeda-beda untuk setiap produk. Contohnya itu untuk obat ekspor, jalur evaluasinya 7 hari karena yang dievaluasi hanya dokumen administratif. Dan untuk obat baru dan produk biologi umumnya itu jalur evaluasinya 300 hari, tapi ada pengecualian untuk obat baru yang diindikasikan untuk penyakit serius dan langka, yaitu 100 hari kerja, dan obat baru yang sudah terdaftar di minimal satu negara dengan sistem evaluasi yang baik. Contohnya itu Amerika dan Eropa, yaitu jalur registrasinya 120 hari dengan menyertakan assessment report dan juga CPP atau Certificate of Pharmaceutical Product. Lalu untuk obat baru yang didaftarkan di Indonesia namun sudah disetujui di negara lain, dokumen klinik yang diserahkan hanya clinical overview saja, tidak perlu melaporkan laporan studi. Lalu registrasi obat generik itu memiliki jalur evaluasi yang bermacam-macam juga, yaitu 75 hari kerja, 100 hari kerja, dan 150 hari kerja. Untuk jalur 75 hari kerja meliputi registrasi pertama obat generik pertama oleh industri farmasi yang melakukan investasi di Indonesia. Jalur evaluasi 100 hari kerja meliputi obat generik dan obat generik bermerek dengan komposisi bahan aktif dan produsen bahan aktif yang sama serta fasilitas produksi yang sama dengan yang sudah pernah terdaftar di Indonesia. Sedangkan untuk jalur evaluasi yang 150 hari kerja meliputi obat generik yang zat aktifnya benar-benar baru dan belum pernah beredar di Indonesia. Apabila dalam proses evaluasi ada data yang kurang dan perlu tambahan data, maka pendaftar harus menyerahkannya dalam jangka waktu 100 hari kerja dan dapat diperpanjang dengan satu kali dengan justifikasi. Untuk keputusan hasil evaluasi itu, setelah proses evaluasi selesai, maka keputusan hasil evaluasi dapat berupa persetujuan dan penolakan. Persetujuan itu meliputi persetujuan izin edar, persetujuan khusus ekspor, dan persetujuan registrasi variasi. Untuk persetujuan izin edar, jika hasil pembuatan obat skala komersial telah memenuhi persyaratan, tapi jika belum melakukan skala produksi skala komersial, maka akan diterbitkan approvement letter. Penolakan itu jika tidak memenuhi kriteria dan persyaratan. Biaya registrasi yang telah dibayarkan juga tidak dapat ditarik kembali apabila ditolak. Lalu selanjutnya kegiatan yang kedua yaitu penilaian uji klinik. Jadi uji klinik itu dibagi menjadi dua, yaitu uji klinik pra pemasaran dan uji klinik pasca pemasaran. Untuk uji klinik pra pemasaran itu berlaku untuk uji klinik yang menggunakan produk uji yang belum memiliki izin edar di Indonesia, serta uji klinik dengan produk uji yang telah memiliki izin edar untuk mengetahui indikasi dan posologi baru. Output dari uji klinik pra pemasaran ini yaitu persetujuan protokol uji klinik atau PPUK. Lalu uji klinik pasca pemasaran itu berlaku untuk uji klinik yang menggunakan produk uji yang telah melalui uji klinik pemasaran dan telah memiliki izin edar di Indonesia untuk mendapatkan data keamanan atau konfirmasi khasiat yang telah disetujui. Output dari uji klinik pasca pemasaran ini adalah tanggapan atas penyampaian notifikasi uji klinik. Kalau ditanggapi berarti ditolak, kalau misalnya tidak ditanggapi berarti bisa melakukan uji klinik. Dan biasanya penilaian uji klinik oleh BPOM ini berlangsung selama 20 hari kerja. Lalu selanjutnya ada penilaian obat jalur pemasukan khusus atau SAS. SAS ini dapat diajukan di BPOM atau Kemenkes. Untuk SAS di BPOM ini diperuntukkan untuk obat atau bahan baku obat atau baku pembanding untuk pengembangan produk atau penelitian, termasuk obat untuk uji bioekivalensi. Selanjutnya ada obat atau produk biologi untuk uji klinik, dan vaksin atau produk biologi untuk penggunaan khusus. Dokumen pengajuan yang dibutuhkan itu antara lain surat pernyataan impor, informasi produk, status peredaran, summary batch protocol, lot release certificate, GMP, COA,
invoice dan laporan realisasi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada tata operasional Direktorat Registrasi Obat. Jadi tugas dan wewenang dari tata operasional Direktorat Registrasi Obat ini yaitu pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan kesekretariatan, pengelolaan arsip, koordinasi pelayanan publik, manajemen data dan sarana informasi dan teknologi, kerumah tanggaan, serta pengelolaan anggaran dan perencanaan. Kegiatan tata operasional ini ditunjang oleh aplikasi database yang berupa Drugtbase yang berisi informasi produk secara lengkap, termasuk nama produk, nama zat aktif dan eksipien, bentuk sediaan, status peredaran, dan tanggal disetujui. Lalu ada fasilitas elektronik registrasi obat atau VERO untuk melihat status dan tahapan penanganan dokumen pendaftaran. Jadi ini semacam tracking system sehingga dapat dimonitor oleh pihak pendaftar. Lalu ada juga aplikasi e-registrasi obat untuk proses praregistrasi dan registrasi yang dilakukan secara online. Perkenalkan, nama saya Dina, saya dari Profesi Apoteker Unpad. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas yang dilaksanakan di Direktorat Registrasi Obat, melanjutkan presentasi dari teman saya Cahya. Ada 3 tugas yang kita lakukan. Yang pertama, melakukan evaluasi praregistrasi. Yang pertama kali dilakukan ialah mengecek kelengkapan dokumen pada website newaero.com.go.id. Untuk masuk ke dalam sini harus memiliki ID sebagai evaluator, kemudian mengkaji isi dari dokumen mutu, klinis, dan juga non-klinis yang diberikan atau diupload oleh pendaftar. Kemudian dari hasil kajian disimpulkan jalur evaluasi apa yang sesuai, biaya evaluasinya berapa, dan dokumen tambahan apa yang dibutuhkan. Kemudian tugas yang kedua, membuat kajian elemental empiritis. Kenapa kajian ini dilakukan? Karena pada USP 42, pengujian uji logam berat dihapuskan. Sehingga industri-industri banyak yang merasa bahwa tidak perlu dilakukan lagi pengujian uji logam berat. Padahal USP 42 menggantikan pengujian uji logam berat dengan pengujian elemental empiritis. Karena dari definisinya, elemental empiritis ialah semua zat kontaminan termasuk katalisator, logam berat, residu logam, dan material lain yang ada di dalam obat. Dan apabila dilihat dari metode pengujiannya, pengujian untuk uji elemental empiritis jauh lebih sensitif, spesifik, dan juga dapat merecovery sampel dengan menggunakan metode dari ICP OES dan ICP MS ini. Unsur yang dapat dideteksi juga lebih banyak dan dapat dilakukan pengujian secara simultan, sehingga pengujian untuk uji logam berat digantikan dengan pengujian elemental empiritis. Tugas ketiga ialah membuat kajian tentang unmet medical needs dan conditional approval. Dalam kondisi tertentu yang masuk ke dalam unmet medical needs, badan regulator mengeluarkan conditional approval ataupun peninjauan khusus dengan justifikasi tertentu untuk mempercepat adanya pengobatan untuk unmet medical needs. Unmet medical needs ini ialah apa? Kondisi di mana belum adanya pengobatan yang memadai ataupun sudah ada pengobatannya, namun pengobatan yang didaftarkan menawarkan efektivitas ataupun keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan obat yang sudah tersedia. Ada 6 badan regulator yang mengeluarkan conditional approval, antara lain FDA, EMA, Health Canada, PMDA, TGA, dan MHRA. Yang pertama FDA mengeluarkan 4 jalur. Yang pertama ada Fast Track Designation. Ini itu merupakan penunjukan untuk obat-obatan yang masuk ke dalam unmet medical needs dengan memfasilitasi pengembangan. Jadi pengujian uji klinis belum dilakukan. Untuk penunjukan ini FDA membutuhkan waktu 60 hari. Kemudian ada Breakthrough Therapy Designation. Ini tuh untuk mempercepat pengembangan. Jadi uji klinis sudah dilakukan namun belum selesai. Ini juga membutuhkan 60 hari. Kemudian ada Accelerated Approval. Itu untuk disetujui berdasarkan surrogate endpoint. Surrogate endpoint itu adalah titik di mana itu menggantikan hasil dari hasil akhir uji klinik. Ini belum ditentukan berapa harinya. Kemudian ada priority review. Priority review ini adalah review dengan waktu yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya ataupun pada kondisi normal, yaitu hanya 6 bulan dibandingkan dengan 10 bulan. Kemudian ada dari EMA. Ini tuh mengeluarkan 2 jalur, yaitu Accelerated Assessment dan Conditional Marketing Authorization. Accelerated Assessment itu memerlukan waktu 150 hari, lebih cepat daripada waktu normal yaitu 210 hari, dan khusus untuk obat-obat yang masuk ke dalam Major Public Health Interest. Yang kedua itu ada Conditional Marketing Authorization. Ini tuh untuk obat-obatan
yang masuk unmet medical needs dan juga orphan drug. Orphan drug itu adalah obat untuk mengobati penyakit-penyakit langka. Jangka waktunya sama dengan otorisasi biasa, tapi dia bisa mengajukan untuk accelerated assessment. Kemudian dari Health Canada mengeluarkan 2 jalur, yaitu priority review dan notice of compliance with condition. Untuk priority review itu sama seperti yang dari FDA, itu dia lebih cepat 180 hari dibandingkan dengan normalnya itu 215 hari. Kemudian yang NOCC itu untuk persetujuan bersyarat. Jadi untuk obat-obatan yang belum bisa memenuhi data lengkap, uji klinis lengkap, misal hanya sampai uji klinik fase 2, itu bisa mengajukan untuk NOCC. Jalur evaluasinya 200 hari kalender, tapi pelamar harus berkomitmen untuk melakukan studi lebih lanjut. Kemudian yang keempat itu ada PMDA dan HLW mengeluarkan 3 jalur. Yang pertama priority review, kemudian conditional early approval, dan Sakigake. Untuk priority review itu sama seperti sebelumnya, namun dia 9 bulan, normalnya 12 bulan. Conditional early approval itu hampir sama dengan conditional marketing authorization. Itu apabila belum ada uji klinis yang komprehensif, sehingga harus dilakukan pengujian atau pengawasan sebagai persyaratan pasca pemasaran. Kemudian yang terakhir itu ada Sakigake, itu agak berbeda dengan yang lain. Ini tuh khusus untuk obat-obat unmet medical needs dan untuk obat-obatan yang dikembangkan pertama kali di Jepang. Kemudian untuk TGA itu mengeluarkan 2 jalur. Yang pertama ada priority review dan yang kedua professional approval. Untuk priority review itu dia memakan waktunya 150 hari. Untuk professional approval itu hampir sama dengan conditional marketing authorization. Itu adalah registrasi sementara, sehingga registrasi ini hanya berlaku selama 2 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali. Jika waktunya sudah habis, pendaftar harus mendaftarkan dengan otorisasi biasa. Kemudian yang terakhir itu ada MHRA untuk United Kingdom. MHRA ini sebenarnya mengeluarkan 2 jalur, conditional marketing authorization dan marketing authorization under exceptional circumstance. Tapi 2 jalur ini akan berjalan apabila United Kingdom sudah keluar dari Uni Eropa. Untuk conditional marketing authorization itu skemanya sama persis dengan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Sedangkan untuk marketing authorization under exceptional circumstance itu tuh khusus untuk obat-obat yang data komprehensif itu belum terpenuhi karena penyakitnya ini penyakit langka, sehingga sulit untuk memenuhi uji klinisnya dan mengumpulkan informasi yang lengkap. Pemohon juga harus dapat memberikan justifikasi untuk klaim tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.